Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, beserta Bapak Dr. Anton Muhyibudin SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman kelas D. Perkenalkan, nama saya Konita dengan NIM akhir 022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait ilmu penyakit tanaman. Penyakit tumbuhan merupakan gangguan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi di bidang pertanian, karena dapat merusak nilai estetika dari suatu komoditas hingga menurunkan harga jualnya, serta dapat menyebabkan produk tercemar senyawa kimia yang membahayakan kesehatan manusia. Misalnya, pisang yang terinfeksi bakteri Pseudomonas solanacearum akan menyebabkan pusing, mual, dan muntah bagi mereka yang memakannya. Pengendalian penyakit tumbuhan dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, mekanik, fisik, biologi, varietas tahan, dan penggunaan senyawa kimia. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai organisme dan faktor abiotik yang dapat menjadi penyebab penyakit, macam-macam gejala penyakit, perkembangan penyakit, cara inang bertahan terhadap serangan patogen, faktor lingkungan fisik yang mendukung terjadinya penyakit, macam-macam cara pengendalian, teknis diagnosis penyakit, serta berbagai aspek lain yang tercakup dalam ilmu penyakit tumbuhan agar dapat lebih terarah. Pada dasarnya, penyebab penyakit tumbuhan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu biotik yang meliputi jamur, bakteri, fitoplasma, rickettsia, virus, viroid, protozoa, dan nematoda, serta abiotik karena gangguan faktor lingkungan fisik. Dan berikut ini merupakan daftar isi pokok bahasan yang kita bahas dalam materi kali ini. Pokok bahasan pertama yaitu perkembangan penyakit. Adanya penyakit disebabkan karena 3 faktor, yakni adanya inang atau tanaman, patogen atau penyakit, lingkungan, dan lalu terdapat 3 fase atau tahapan patogen dalam menginfeksi inang, yaitu yang pertama, fase prepenetrasi, yang meliputi inokulasi patogen dan berkejaman spora, kemudian fase penetrasi, yang meliputi pembentukan tabung kecambah, pembentukan apresoria, dan penetrasi pada inang. Lalu yang terakhir fase postpenetrasi, yaitu kolonisasi dan infeksi pada inang, gejala awal pada inang, sporulasi atau pemancaran spora, dan matinya koloni. Tahapan-tahapan tersebut akan membentuk siklus penyakit. Lalu, secara umum, patogen menyebabkan penyakit pada tumbuhan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengonsumsi kandungan sel inang atau mengabsorpsi makanan dari tanaman inang secara terus-menerus hingga melemahkan tanaman inang tersebut. Contohnya yaitu penyakit akibat virus, nematoda, benalu, penyakit karat, dan beberapa penyakit jamur dari parasit obligat. Lalu, membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme sel inang karena sekresi patogen berupa enzim, toksin, atau zat tumbuh. Contohnya yaitu hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan pada kentang, busuk bakteri yang disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum pada pisang, gosong yang disebabkan oleh Mucilagomaides pada jagung, dan nematoda penggak akar yang disebabkan oleh Meloidogyne pada berbagai tanaman budidaya. Kemudian mengganggu transportasi makanan, nutrisi mineral, dan air pada jaringan pembuluh inang. Contohnya yaitu layu Fusarium oxysporum, Photophthora persicki pada tanaman tomat, penyakit CVPD pada jeruk, dan layu bakteri pada berbagai tanaman budidaya. Kemudian, menghalangi atau mengurangi proses fotosintesis. Contohnya yaitu embun jelaga atau ganggang yang hidup pada permukaan berbagai daun tanaman tahunan. Dan berikut ini merupakan mekanisme infeksi bakteri patogen pada tanaman, dimulai dari bakteri masuk ke dalam tanaman melalui luka atau stomata daun yang terbuka, di mana di dalam jaringan tanaman, bakteri menonaktifkan pertahanan tanaman dengan cara menyuntikkan protein ke dalam sel tanaman yang memungkinkan bakteri akan menyerap nutrisi dari tanaman tersebut. Terkadang tanaman melakukan aksi defensif dengan cara membunuh sel di sekitar bakteri dan memproduksi antimikrobial.
dan tanaman yang terserang akan memunculkan reaksi hipersensitif sebagai bentuk upaya tanaman dalam menghambat serangan patogen. Dan berikut merupakan mekanisme infeksi jamur patogen pada tanaman. Dimulai dari proses inokulasi. Infeksi jamur pada tanaman dimulai dari penularan atau inokulasi patogen berupa miselium atau spora. Inokulasi jamur biasanya menyebar dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat, bisa melalui angin, percikan air, serangga, media tanam, ataupun biji. Lalu proses penetrasi. Setelah inokulasi selanjutnya adalah penetrasi, yang merupakan proses masuknya jamur patogen ke dalam jaringan tanaman inang. Kebanyakan jamur patogen melakukan penetrasi pada jaringan inang secara langsung, di mana spora jamur yang berkecambah akan dapat langsung menembus bagian epidermis maupun lubang alami atau luka pada tanaman. Lalu selanjutnya proses infeksi. Selanjutnya jamur patogen akan menginfeksi tanaman inang. Infeksi sendiri merupakan proses patogen melakukan kontak dengan jaringan sel tanaman dan mendapatkan makanan dari makanan tersebut. Infeksi yang berhasil akan mengakibatkan timbulnya bagian yang berubah warna atau nekrotik maupun berubah bentuk. Lalu tahapan terakhir yaitu invasi patogen, di mana merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen di dalam tanaman inang setelah terjadi infeksi. Secara umum, penyakit pada tumbuhan dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan nematoda. Yang pertama yaitu penyakit akibat jamur patogen. Yang pertama yaitu hawar daun atau leaf blight pada kentang akibat jamur Phytophthora infestans dengan adanya gejala yaitu bercak nekrotis pada tepi dan ujungnya. Kemudian gejala akan cepat meluas pada bagian tengah daun. Untuk pengendaliannya yaitu menanam umbi yang sehat, penyemprotan fungisida mancozeb, propinep, kaptafol, dan menanam varietas tahan. Lalu yang kedua yaitu karat daun pada kopi yang disebabkan oleh jamur Hemilea vastatrix dengan gejala yaitu terdapat bercak pada sisi bawah daun dan kemudian membentuk tepung berwarna jingga cerah. Untuk pengendaliannya yaitu menanam varietas kopi yang tahan seperti kopi robusta, penggunaan fungisida tembaga seperti bubur Bordeaux, fungisida mancozeb, dan sebagainya. Lalu, bercak coklat pada padi yang disebabkan oleh jamur Drosera oryzae dengan gejala yaitu penyakit timbul pada semai daun, batang, dan bulir padi. Gejala daun dari tanaman yang sudah besar diawali dengan adanya bercak-bercak kecil berwarna coklat. Kemudian bercak tersebut membesar dengan tepi berwarna coklat tua dan bagian tengah bercak berwarna coklat lebih terang atau kelabu. Untuk pengendaliannya, dapat dilakukan perbaikan dengan cara bercocok tanam, sanitasi dan pergiliran tanaman, serta perawatan biji dengan menggunakan air panas dan pestisida tertentu. Kemudian, hawar daun jagung yang disebabkan oleh jamur Bipolaris maydis, di mana gejalanya tampak pada daun, tangkai tongkol, klobot, dan tongkol. Pada daun tampak adanya bercak memanjang berwarna kelabu atau berwarna seperti jerami. Bercak tersebut akan meluas ke seluruh permukaan daun. Untuk pengendaliannya, yaitu menanam varietas jagung yang tahan, menanam jagung di saat curah hujan rendah, pengendalian dengan penyemprotan fungisida dan perawatan benih dengan udara panas dan fungisida. Lalu, contoh penyakit akibat bakteri yang pertama yaitu penyakit Sumatera atau bakteri pembuluh kayu cengkeh yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas syzygiae. Dengan gejala yaitu dimulai dengan adanya kematian pada ranting-ranting dekat pucuk, kemudian menjalar ke bawah, disertai dengan rontoknya daun-daun pada ranting yang mati tersebut. Untuk pengendaliannya, yaitu mencegah masuknya penyakit ke daerah yang baru, sanitasi dan eradikasi dengan cara menebang dan membakar tanaman yang sakit, menghindari penanaman cengkeh dekat hutan, infus tanaman menggunakan antibiotik oksitetrasiklin pada tingkat penyakit yang masih dini, pemupukan lengkap, penanaman cengkeh unggul tipe bunga lawang kiri, dan pengendalian faktor Hindola. Lalu, penyakit CVPD pada jeruk yang disebabkan oleh bakteri Liberobacter dengan gejala yaitu daun yang sakit menjadi kuning pada sebagian atau seluruh tajuk. Untuk pengendaliannya, menerapkan peraturan menteri terkait pelarangan pengangkutan bibit jeruk dari Jawa dan Sumatera ke pulau-pulau lain di Indonesia
melakukan pembongkaran tanaman sakit dan penggunaan insektisida, serta tidak menanam tanaman jeruk di daerah endemis. Lalu untuk penyakit, kresek atau hawa daun pada padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae dengan gejala awal berupa tepi daun atau bagian daunnya luka berupa bercak kebasahan, di mana bercak selanjutnya akan meluas berwarna hijau keabuan, dan seluruh daun menjadi keriput yang akhirnya layu seperti tersiram air panas. Untuk pengendalian dari penyakit ini yaitu menggunakan varietas tahan seperti konde atau angke, menggunakan pupuk nitrogen sesuai kebutuhan, serta membersihkan tunggul-tunggul atau jerami yang terinfeksi. Lalu penyakit tanaman akibat virus, yang pertama itu tungro pada padi yang disebabkan oleh Rhizostungro bacilliform virus dan Rhizostungro spherical virus yang ditularkan oleh wereng hijau atau Nepothetic virescens dengan gejala yaitu menyerang pada fase pertumbuhan vegetatif, di mana daun berwarna kuning oranye dimulai dari ujung daun yang selanjutnya akan berkembang ke bagian bawah. Akibat serangan tungro ini, jumlah anakan padi akan berkurang, tanaman kerdil, serta malai terbentuk lebih pendek dan banyak yang hampa. Untuk pengendaliannya dapat dikendalikan dengan mengendalikan faktor pembawa virusnya, yaitu wereng hijau menggunakan pestisida, merendam semai dengan insektisida sistemik, menginaktivasi virus dengan ferulic acid, atau menekan gejala dengan pestisida carbendazim. Lalu, penyakit kerdil rumput akibat Ricek stun virus pada padi ditularkan oleh vektor wereng coklat atau Nilla parvata lugens, dengan gejala yaitu tanaman yang sakit akan membentuk anakan-anakan yang kecil, sehingga tanaman tampak seperti kipas atau seperti rumput. Daun-daun padi yang sakit akan menjadi sempit, pendek, kaku, dan tegak. Adapun pengendaliannya, yaitu penanaman jenis padi yang tahan terhadap serangan wereng coklat, pergiliran tanaman, sanitasi, dan pengendalian faktor wereng coklat menggunakan insektisida. Lalu, contoh penyakit tanaman akibat nematoda, yaitu penyakit nematoda bengkak akar pada kentang, tomat, terong, dan wortel yang disebabkan oleh nematoda meloidogene, dengan skop penularan meliputi tanah terinfeksi, pupuk kandang, dan ubi bibit yang telah terinfeksi. Untuk gejalanya, yaitu tampak pada perakaran terdapat benjolan-benjolan seperti jerawat. Jika serangan berat pada perakaran, terbentuk benjolan-benjolan yang tidak beraturan. Tanaman yang terserang disertai adanya terbentuknya puru atau gal pada sistem perakarannya, dan daunnya mengalami klorosis serta tanaman kerdil. Untuk pengendaliannya digunakan pengendalian preventif dan kuratif, dengan mengupayakan tanaman yang sehat, meliputi pengelolaan tanah yang baik, pengairan, pemupukan berimbang, pemilihan benih yang sehat, dan rotasi tanam, serta pengendalian kuratif yaitu pencabutan dan pemusnahan tanaman terserang nematoda dengan penggunaan nematisida. Lalu pokok bahasan yang terakhir yaitu penggolongan jamur dan bakteri yang dibagi menjadi saporoba dan parasit berdasarkan sumber makanan yang diperoleh. Saporoba sendiri terbagi menjadi saporoba obligat dan parasit fakultatif, di mana saporoba obligat sendiri merupakan organisme yang seluruh siklus hidupnya dilalui sebagai saporoba tanpa adanya potensi sebagai parasit. Contohnya yaitu jamur Trichoderma dan bakteri Bacillus subtilis. Adapun parasit fakultatif merupakan saporoba yang kadang-kadang bertindak sebagai parasit bila menguntungkan bagi dirinya. Contohnya yaitu jamur Rhizoctonia solani, Pythium, Sclerotium, serta bakteri Pseudomonas solanacearum. Adapun parasit terbagi menjadi parasit obligat dan saporoba fakultatif, di mana parasit obligat merupakan organisme yang seluruh hidupnya bertindak sebagai parasit. Contohnya yaitu jamur Plasmodiopora brassicae, Phacopsora passiflora, Hemilia fastatrix, Uxlacomyces, dan Oidium. Adapun saporoba fakultatif merupakan parasit yang kadang-kadang bertindak sebagai saporoba. Contohnya yaitu jamur Fusarium oxysporum, Phytophthora infestans, Alternaria pori, Ganoderma bonines, serta bakteri Erwinia carotophora. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.